awalnya itu jalan-jalan, tapi memang kita bawa. Jadi aku tuh ada manajer di Medan dulu. Jadi aku nyanyi di kafenya, terus ternyata dia suka, terus dia bilang, "Yuk, iseng ke Jakarta," gitu. Iseng. Iseng. Iseng Jadi kita di Jakarta ya. jadi ya sambil aku ngasih lagu ke label-label, pakai email atau datang ke kantor, sambil aku jumpai kawan-kawan yang ada di sini nongkrong gitu-gitu. Kau mau main sinetron nggak? Katanya. Terus aku bilang, mana lah ngerti aku, Pak. Nggak ada basic juga Iya, kan? nggak ada basic juga kita acting kan gitu. Tapi feeling aku kuat nih. Kau dari video klip kok jago kok kayak. Video klip no script, Pak, aku bilang. Video klip itu kan no script, cuman peragaan doang kan. Iya. Enggak, ini feelingku bagus. Terus aku pikir-pikir ya, selama itu halal, kenapa enggak? Coba aja lah, kita kan orangnya nggak bisa lama-lama di zona nyaman gitu kan. Iya. Mau Anak coba Medan hal baru kan? nggak bisa ditantang juga anak Nggak Medan bisa nih. ditantang kita. Nah. Coba lah. Horas dengan BK. Nah, hari ini kita kedatangan, wah ini satu cowok ganteng bersuara emas. Anjay. Pokoknya karirnya mantep banget deh di dunia entertainment. Nah, kan? Kepo kan? Langsung aja kita sambut Bang Wempi Bona. Tepat dong guys. Semangat dong guys. Ah, ini cowok ganteng. Baikan cowok sih di sini ya. Cuma Marina doang. Abangku, Yes. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Sebenarnya namanya Wempi Bona, ada belakangnya Verstraeten. Ya. Itu apa? Abang tuh ada turunan bule-bule gitu atau? Bapak itu Cina Belanda. Nah, Verstraeten itu fame-nya. Oh, Verstraeten. Oh, Yang Batak Mama Nasution. Oh, Mama Nasution, Batak makanya Wempi Bona Verstraeten. Oh, ini Versace nih. Versace. Bang, lagi sibuk apa nih? Aduh, nih kita ngobrol-ngobrol ya, Bang. Iyalah, santai aja. iyalah. Ini nyanyi. Ya. Ini koreksi Bang, kalau nggak salah ini mulai karir 2019. Karir apa nih? Karir yang label. Ya. Nyanyi, iya 2018. 2018. Tapi kan sebelumnya nggak di Jakarta kan? Enggak, di Medan. Di Medan. Oh, berarti Abang kelahiran Medan? Kelahiran Medan. Besar di Medan, baru jalan 7 tahun, mau jalan 7 tahun di Jakarta. Oh, baru 7 tahun di Jakarta. Berarti merantau tahun 2018. OTW 7 tahun. OTW 7 tahun. Oh. Di Medan ini karena aku dengar-dengar justru sekarang kan Abang nyanyi. Ya. Nanti kita agak ke dalam lagi ada Abang, jadi Abang ini nyanyi, main sinetron segala usaha. Tapi padahal ini kalau aku nggak salah ya, Bang, ini kuliahnya justru di USU kan? Di USU. Ngambil bisnis. Kok bisa lari ke entertain tuh kayak mana, Bang? Kuliah di USU itu kan untuk ini aja, apa? Formalitas. Gengsi orang tua kan. Oh, gengsi orang tua. Oh, USU kan. Oh, iya. USU biar bangga kan. Oh, padahal enggak. Tapi dari dulu maksudnya emang udah cita-cita menyanyi kah atau dari kecil? Enggak cita-cita, cuman hobi dari kecil. Tapi maksudnya ada turunan dari orang tua nyanyi atau? Kalau dibilang turunan, sebenarnya satu keluarga kita memang suka nyanyi. Jadi kadang-kadang di rumah itu kan ada kayak home karaoke gitu, kita nyanyi-nyanyian gitu. Oh, iya. Cuman nggak pernah kepikir memang nyanyi itu jadi ngebiayain hidup gitu. Oh, ya hobi aja, sekedar hobi kan ya. Oh. Tapi maksudnya dari keluarga tuh abang, kakak juga suka nyanyi juga? Suka nyanyi. Oh. Tapi maksudnya abang kan sekolah, berarti dari kecil di Medan. Lulus kuliah langsung ke Jakarta atau sempat berkarir di Medan? Berkarir dulu di Medan. Lulus kuliah itu aku 2018 baru ke sini. 2018 baru ke sini. Oh, berarti di Medan. Oh, tapi dulu nyanyi di Medan tuh apa? Event-event atau kafe atau? Awalnya itu wedding, terus main di kafe, terus mulai event-event, terus mulai jadi bintang tamu. Mulai pede bikin lagu, terus coba-coba iseng ke Jakarta 2018, keterima. Oh, keterima label. Abang nulis lagu juga? Nulis lagu. Oh, berarti
ya nyanyi nyiptain lagu juga. Iya. Susah nggak nyiptain lagu? Enggak lah, kebetulan lagu yang ku ciptai, yang lagu yang ku bawa, yang ku ciptai ke Jakarta itu, lagu-lagu ini kisah-kisah cinta monyet. Oh, anak-anak baru gede ABG lah ya. Iya, iya. Oh, iya. Jadi kayak ada satu lagu yang kayak baru diputusi hari ini, 3 hari kemudian jadi lagu gitu-gitu. Tapi dulu maksudnya di Medan tuh waktu sekolah tuh sempat ngeband apa yang ikut-ikut pensi gitu. Ya, kalau ikut pensi ya. Pensi kan. Memang. Kalau zaman-zaman SMA kan pensi-pensi tuh yang aku juga ngerasain Bang pensi, Bang. Sempat. Jadi kau kayak apa, nyanyi atau apa? aku ini main keyboard. Biarpun di belakang, cuman kalau pensi tuh auranya kan diliatin cewek-cewek Iya, gitu iya. kan. Jadi kayaknya keren nyanyi segala macam. Dulu kan ikut pensi untuk ini supaya keren di mata-mata cewek. Iya, itu dia. Tapi emang Abang nyanyi dari dulu kan? Nyanyi. Tapi bisa main alat musik? Dibilang jago kali enggak, cuman paling gitar lah. Bikin lagu pakai gitar. Oh, bikin cuman lagu gitar. pakai gitar. Oh, iya. Jadi merantau lah. Memberanikan diri merantau ke Jakarta. Awalnya itu jalan-jalan, tapi memang kita bawa. Jadi aku tuh ada manajer di Medan dulu. Jadi aku nyanyi di kafenya, terus ternyata dia suka, terus dia bilang, "Yuk, iseng ke Jakarta," gitu. Iseng. Jadi kita ke Jakarta ya. Jadi ya sambil aku ngasih lagu ke label-label, pakai email atau datang ke kantor, sambil aku jumpai kawan-kawan yang ada di sini nongkrong gitu-gitu. Ternyata memang nasib baik. Nasib kontrak. Rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh. Kalau bahasa soleh. sekarang tuh rezeki anak soleh. Tapi maksudnya orang tua tuh ngizinin Abang ngerantau ke Jakarta gitu? Awalnya enggak. Kenapa? Soalnya dari keluarga itu kita nggak ada yang hidup di dunia entertain. Jadi kita taunya mau sukses jadi PNS, pegawai bank. Oh iya, aku setuju. Iya, apalagi kan? di Medan gitu. Medan kan? kan, Iya. gitu. Ya, tapi karena ada manajerku, terus dia coba jelasin sama mamaku, alhamdulillah mereka setuju, mereka ngerestuin, baru aku berani. Jadi ngerantau. Kalau nggak berani juga. Semua ada restu dari orang tua. Harus. Ya. Jangan, karena ada juga yang rantau tuh apa namanya? Dia coba beranikan diri padahal restu dari orang tua tuh nggak ada. Justru itu padahal penting banget kan restu orang tua tuh. Ya jangan dianggap sepele padahal. Ya mungkin karena direstui itu makanya alhamdulillah aku cuma 4 bulan. 4 bulan di sini tiba-tiba langsung diterima label. Biasa kan orang susah kan masuk label pada saat itu. Iya. 2018. Ya memang itu. Mungkin karena aku nunggu restu itu 2 tahun karena dari tamat kuliah sebenarnya aku pengen udah ke sini. Bahkan dari kuliah cuman nggak dikasih. Padahal kakak sama abangku, yang satu di IPB, yang satu di Unpad. Nah, aku dipaksa di Medan. Oh gitu. Karena anak bontot kan. Jadi malah abang kakak tuh malah lebih udah dulu. ngerantau mereka. Udah ngerantau, cuman aku nggak dikasih. Anak bontot lah, biasa lah Bang. Kau anak bontot juga kan? Aku bontot juga. Kayaknya tuh kalau bontot tuh kayak jangan jauh-jauh dari orang tua gitu. Iya. Tapi kan akhirnya membuktikan juga pada orang tua kan sekarang karir jalan terus. Tapi aku penasaran nih, maksudnya awal tertarik musik tuh dari siapa? Terus kenapa? Awal tertarik musik ya nggak ada, cuman memang hobi nyanyi. Terus, nah zaman dulu tuh pas kecil, kalau ada kondangan nih. Kondangan yang ini yang tenda-tenda gitu ya? Bukan, kondangan misalnya saudara nikah atau kawan mama nikah. Gitu acara di Medan kan, acara-acara ya. wedding gitu kan. Itu aku suka dicubitin tuh. Karena kan aku dulu disuruh nyanyi, cuman nggak berani karena rame kan. Depan orang kan. Dicubit-cubitin tuh, dipaksa. Sampai ada satu lagu, padahal itu udah hafal mati tuh aku lagunya. Cuman karena memang kita nggak biasa nyanyi di depan orang rame, lupa aku. Blank. Malu kali. Terus sampai pas sudah balik ke bangku dicubitin lagi, kok bisa lupa? orang Medan kali, kok bisa lupa? Malu mama ini, malu mama kan katanya. Iya. Udah mama bangga ya sama tante ini. Jadi emang dari kecil ya hobi aja gitu nyanyi. Punya home karaoke guys? Enggak lah, maksudnya bukan home karaoke yang mewah kali. Iya, maksudnya bisa nyanyi di rumah lah. Iyalah, gitu ada mic, ada soundbarnya gitu. Oh iya, akhirnya merantau aja. Cuman 2018 di Jakarta. Kalau nggak salah single tuh 2019 keluar ya? Single aku yang pertama itu 2018. Yang terlalu sayang itu? Iya, 2019 ya? 2019 itu? Kok ngeliatnya di YouTube 2019 ya? 2019. Iya, 2019. Tapi rekamannya 2018. Karena kan 2018 bulan 2 aku kesini, bulan 6 keterima. Kan cuma 4 bulan di Jakarta, tiba-tiba keterima. Cepet juga ya? Cepat. Padahal kayaknya nggak gampang, maksudnya. Itu, aku juga bingung. Bahkan ada aku datang ke satu label,
Yang ditanya bukan laguku. Jadi? Coba katanya gini, masuk kan. Coba ada kiri kok katanya. Iya. Dipegang kupingku. Rupanya dia nyari feng shui. Terus dia nanya, kok tahun berapa? Terus kok umur 18 tahun ada kejadian apa? Ya mana aku ingat Pak. Oh dia gitu? Ini siapa tadi? Maksudnya? Ada salah satu label gitu. Oh. Jadi ada beberapa label bukan peduli lagunya, cuma peduli feng shui. Jadi cocok-cocokan sama dia. Kalau nggak cocok, gak enak dia jualnya gitu. Oh. Ada gitu. Oh mungkin itu ada spesialisnya kali biar karena menyangkut label. Yang punya label langsung. Oh iya. Tapi pada saat itu orang kita Chinese juga. Oh feng shui guys. Feng shui asli. Feng shui. Jadi mungkin pada saat itu juga abang ya. Maksudnya lempang-lempangnya disuruh sini juga. Ya. Karena sambil nongkrong juga sama kawan. Iya, kan di Jakarta ini kan banyak kali musisi. Oh. Musisi dari orang Batak, orang Medan kan banyak kali. Ya, Banyak. kita jumpai jamming-jamming nyanyi gitu-gitu. Tapi maksudnya pertama kali ngerantau tuh kemana langsung? Ada tempat tinggal kah apa ikut? Nggak ada, kita sewa apartemen. Sama si manajer ini? Sama si manajer ini sewa apartemen. Kan awal-awal masih banyak duit kan. Wow, masih, aku jual motor, masih ini ya, buat ke Jakarta iya. Jual sewa apartemen di Pakubuwono Teras tuh. Oh, Pakubuwono. Keren lah pada saat itu. Tahu. Keren lah. Mantap lah itu. Lama-lama kok berat juga ya kan. Cuman alhamdulillah ternyata keterima label, tapi manajerku memang harus balik ke Medan. Jadi emang ditinggal sendiri gitu? Iya, harus balik ke Medan karena mamanya sakit. Oh, ya kalau udah bawa orang tua iya, kita nggak harus. Iya. Oh. Ya udah jadilah aku ngerantau sendiri. Wah, ini gimana? Aku juga banyak maksudnya teman-teman perantau tuh banyak, cuman pasti kan perasaannya tuh orang satu dengan yang lain kan beda-beda kan. Abang pertama kali ngerantau tuh apa perasaannya? Apa ya kaget dengan suasana, apa punya tekad emang dari Medan tuh ya gue harus sukses apa segala macam? Kebetulan aku tipe yang suka tantangan. Oh, nggak ada istilah ya anak Medan nggak ada. Anak Medan. Nggak ada takutnya kita kan. Di mana aja bisa hidup ya. Banteng di perantauan guys. Ya, tapi ya the power of ini juga. Jadi ada teman-teman bantu support juga gitu. Maksudnya aku nggak sendiri-sendiri kali diajak nongkrong gitu-gitu. Oh. Sehari aja aku nggak nongkrong demam gitu. karena kadang kita dapat job nyanyi juga dari kawan-kawan. Oh, gitu. Link-link itu link-linknya dari pergaulan tuh penting juga sih. Iya. Itu circle kalau bahasa sekarang tuh circle. Cuman paling yang kerasanya apa-apa sendiri, makan sendiri, apa segala macam sendiri, sakit sendiri gitu, paling gitu. Nah, itu termasuk tantangan anak rantau lah ya. Pernah aku itu bukan lagi nggak ada duit, memang mungkin duitnya belum terlalu banyak pada saat itu. Nah, cashku lagi nggak ada. Tapi aku lapar kali. Jadi di depan kos tuh aku beli nasi sama kerupuk. Aku video call sama mama. Menangis deh. Anak itu. Dipikir kok susah kali hidup kok di sana. Di sini kau makan enak, kau di sana jadi udah balik lah gitu lah. Oh, sempat disuruh balik? 2 tahun pertama aku di sini suruh balik terus. Walaupun mereka udah ngerestui, cuman maksudnya kalau bisa baliklah. Ada usaha orang tua gitu. Disuruh pegang cuman ya nggak mau lah. Malu lah kita balik tanpa sukses dulu kan. Oh, ini kutemukan jawaban emang rata-rata di anak perantau bener. Ya. Malu kalau kita balik ke Jakarta karena kita taunya tuh orang di kampung atau di sana tuh kalau kita merantau taunya tuh sukses, banyak uang gitu. Ada gengsinya lah. Sebenarnya bukan hanya ke orang tua, cuma lebih saudara, kawan gitu kan. Tapi senangnya kita juga dijadiin bahan motivasi buat mereka. Kau lihatlah itu situ berani dia ke Jakarta, kalian kok enggak gitu. Oh, malah jadi motivasi buat penyanyi juga kan. Jadi biar yang rantau-rantau tuh yang nggak takut juga. Iya. Karena yang nggak sedikit juga maksudnya anak perantau itu ya punya keahlian, punya sukses juga kan. Skill orang Batak nih gila-gila sebenarnya. Di atas rata-rata guys. Di atas rata-rata. Orang Batak. Band-band yang udah besar itu hampir rata ada campur tangan orang Batak. Entah basisnya, keyboardnya, backing vokalnya, engineer-nya, soundman-nya banyak kali. Setuju. Banyak kali orang Batak. Memang untuk skill. Cuman dulu orang itu underestimate sama kita karena takutnya attitude. Nah makanya aku selalu bilang tuh sama kawan-kawanku yang orang Batak, kalau kesini kalian attitude kalian jaga. Bilang karena dulu itu orang sini tuh underestimate sama attitude kita. Gitu. Makanya kita harus perbaiki attitude, kita tunjuki kalau kita orang Batak tapi punya etika. Gitu. Tuh Batak beretika. Enggak, karena setuju nih. Ini orang Batak nih, coba ya kalian perhatiin dong mereka ya.
di perusahaan manapun, di tempat apa pasti itu ada orang Batak. Dan itu rata-rata orang Batak tuh yang jabatan itu bagus-bagus juga. Orang hukum kita banyak kali. Batak, pengacara segala macam kan. Banyak kali. Makanya Batak itu emang keren. Ya nggak? Batak kan emang keren kan? Masuk. Batak keren ya. Batak keren, gitu kan. Tapi gini Bang, maksudnya Mas sambil minum Bang, aku juga orang tua ya minumnya teh hangat. Orang tua. Nih aduh badan. Bang, tapi gini, maksudnya menyanyi di Jakarta. Tapi dulu kan Abang di Medan tuh kan wedding itu kan merasakan kan. Yeah. Kalau di Jakarta ini udah terikat label itu masih ngambil gitu Bang. Dulu itu sebenarnya waktu pas awal-awal kontrak label, enggak lah, 4 bulan sebelum kontrak label, itu kawan juga ada orang IO ditawarin nyanyi. Terus ada sempat wedding sekali apa 2 kali gitu. Ya, aku ambil untuk ini aja, untuk mau tahu aja gimana vibes-nya. Oh, kalau Jakarta. Mungkin ternyata enak kali di sini. Oh, dari segi bayaran sama segi service. Itulah memang salahnya kita di Medan. Kita penyanyi di sana dikira biduan. Iya. Harga pun kacau kan. Kalau di sini bayangin wedding itu di Medan kita nyanyi dari jam 9 apa 10 pagi sampai jam 5 sore. Wedding itu selalu sampai jam 5 sore. Sampai sore. Sampai sore ya. Jadi wedding itu di Medan tuh kalau nggak pagi sore malam. Selalu gitu. Kalau di sini kita nyanyi cuma 2 jam. Betul. Tapi harganya bisa 3 kali lipat dibanding. Iya, betul. Karena aku juga merasakan itu. Maksudnya aku kan juga fotografer di wedding juga kan, lihat-lihat penyanyi wedding tuh nyanyi cuma 2 jam. 2 jam, tapi bayarannya terus mewah juga, dia mempackage si band ini mewah juga gitu kan. Oh, jadi maksudnya sempat ngambil juga sempat coba lah. Cobain vibe-nya. Ternyata di Jakarta lebih mantap harganya. Lebih mantap harganya, gas. Tapi maksudnya gini, kalau bernyanyi ini pasti kan ada apa namanya? Sosok yang menginspirasi Abang bernyanyi atau Abang pengen punya gaya kayak siapa? Ada nggak sih inspirasi? Itu agak aneh aku tuh, agak lain memang. Agak lain kau. Karena baru tahu Benny dari sini. Oh iya. Agak lainnya, aku tuh nggak ada. Paling kalau ditanya siapa musisi yang kau idolakan ada, tapi yang pengen kayak dia nggak ada. Oh tapi ada. Jadi Pak De Ahmad Dhani lah yang ini ya menginspirasi. Tapi emang setuju sih aku, dia Ahmad Dhani tuh nyiptain lagu. Apa bahasanya, apa sih, komposer? Ya komposer. Gitu kan? Komposer juga. Terus kalau Ahmad Dhani tuh kalau nyiptain lagu tuh chordnya tuh yang aku suka chord miring-miring gitu tuh. Suka aku. Chord miring ya? Miring, aku sebutnya chord miring lah. Iya, sama-sama. Ya kan? Tapi salah satu yang kuidolakan juga, maksudnya salah satu motivasi aku juga Judika. Itu wajib lah kita. Wah, itu kayaknya semua anak Medan tuh. Iya, wajib lah. Wajib. Itu memang bikin bangga juga. Bikin bangga juga. Mungkin nanti ini penerusnya Judika salah satu dia. Jauh lah masih. Jauh. Tapi kalau band ada nggak band kesukaan? Dulu kan nge-band SMA. Band kesukaan. Dulu netral suka. NTRL sekarang. Cinta memang gila. Iya, sama Dewa tetap lah. Tetap lah ada. Leto suka. Leto udah. Padi. Enak lagunya. Banyak, cuman kalau kau suruh pilih yang satu yang tapi ya nggak ada. Oh, nggak ada yang sama. Karena keren semua. Iya. Sebenarnya keren semua. Iya. Setuju. Karena ya gitulah, kalau band tuh yang benar-benar satu favorit tuh pasti rata-rata orang juga susah milih kan. Band Indonesia tuh banyak banget ya. Tapi kalau sekarang, kalau balik lagi ke Abang, total single tuh sampai sekarang tuh udah 7 ya? 7. Terakhir tuh 2021 ya? 2021 karena habis itu syuting kan nggak sempat lagi. Oh ya, nah ini jadi ya tadi aku lu ini abangnya ternyata syuting juga. Main sinetron di Antv. Cuman pada saat itu masih gondrong. Itu kayak mana ceritanya? Kok bisa jadi main sinetron? Ini ada beberapa, ini udah sering ku bilang sebenarnya. Ya mudah-mudahan jadi motivasi. Ini namanya The Power of Ikhlas. Oke. Jadi laguku itu banyak dipakai sama PH yang ngerjain sinetron di Antv. Itu ada 3-4 sinetron pakai laguku terus. Ada yang jadi back song, ada yang jadi soundtrack. Nah, pada saat COVID udah mulai mereda, ada salah satu sinetron judulnya Terpaksa Menikahi Tuan Muda, TMTM. Oh. Mereka merayakan 100 episode gitu. Potong tumpeng lah gitu-gitu, syukuran kan.
Nah, mereka telepon, mereka minta aku nyanyi langsung di depan pemainnya. Karena kan mereka taunya selama ini lagu itu, cuman orang itu nggak tahu yang nyanyi yang mana. Oh, mereka tuh nggak tahu orangnya siapa, yang Iya, mana, siapa cuman gitu. tahu dari video klip aja kan. Heeh. Nah, cuman mereka bilang pada saat itu mereka nggak ada duit untuk bayar aku. Oke. Nggak ada duit bayar aku. Cuman ya namanya kita itu nyanyi, hobi. Kadang aku kalau nyanyi itu nggak perlu dibayar juga, yang penting senang aja. Apalagi COVID itu kan 2 tahun aku nggak nyanyi. Vakumnya itu Vakum. semua ya. Nah. Paling nyanyi dari ini, Zoom. Iya, ada. Kita Oh, ada Zoom itu nyanyi. selain meeting bisa juga buat ya. Ada juga. Iya, nyanyi. iya. Nah, tapi aku mikir di situ aku harus bayar gitarisku kan. Oke. Kita kan pakai jasa orang kan. Iya, Terus bensin ke puncak. Jadi itu di puncak di Jimores tempat syuting. Oh, mereka. transport lah ya, transport ya. Transport. Iya. Nah, tapi ya udahlah, aku mikirnya kayak ya udah yang penting aku nyanyi aja. Aku udah senang lagu aku dihargai. Nyampe lah aku ke sana. Nyampe di sana di servis, oke. Wow, kayak artis besar kita. Yeah. Kayak artis besar, nyampe sana, nyanyi, cuman berdua aku akustikan sama gitarisku itu. Oh, Aku bayar gopek pada saat itu. 500, cuman ya lumayan itu pada saat COVID. Pakai duit pribadi tuh. Ternyata vibes-nya bagus. Ya itulah kita nyanyi dari hati. Turun panggung, produsernya sama co-produsernya langsung nawarin. Kau mau main sinetron nggak? Terus gue bilang, mana lah ngerti aku pak? nggak ada basic juga kan? Nggak ada basic juga, kita acting kan gitu. Tapi feeling aku kuat nih, kau dari video klip kok jago kok kayak. Video klip no script pak, aku bilang. Video klip itu kan no script, cuman peragaan doang kan. Iya. Enggak, ini feelingku bagus. Terus aku pikir-pikir ya, selama itu halal, kenapa enggak? Coba aja lah, kita kan orangnya nggak bisa lama-lama di zona nyaman kita kan. Iya. Mau Anak coba Medan hal baru, kan? nggak bisa ditantang juga anak Nggak Medan. bisa ditantang kita. Nah. Coba lah. Terus ku iyain, nah pas pulang aku dikasih amplop. Ingat kan aku itu 2,5 juta. Pada saat itu lumayan itu, 2,5 juta. Aku bilang loh, katanya kalian nggak bisa bayar. Aku bilang. Ya kalau untuk uang bensin ada, uang bensinnya 2,5 juta. 2,5 juta. Lepas gopek awak bayar gitaris. Nah, 2 juta mah awak. Itu dia the power of ikhlas. The power of ikhlas. Ternyata aku pikir untuk sinetron itu. Aku tunggu 2 bulan kok nggak ada kabar kan, Mak. PHP juga kawan nih. Rupanya disiapin untuk sinetron selanjutnya. Oh, justru beda sinetron. Iya, jadi dari episode pertama aku main. Di situ. Wah, awal-awal syuting kacau, Pak. Kita udah baca pas depan kamera, lupa. Ditonton orang banyak kan. Nggak terbiasa kan, lupa kita. Cuman alhamdulillah teman-teman syuting kayak ada Bang Rifki Balwel, Ben Joshua, itu bantu aku kali. Entah kenapa mereka sayang pula sama aku kan. Iya. Dibantu, acting diajari apa segala macam, ngebonding lah. Karena pada saat itu cerita aku jadi sahabatnya Rifki Balwel. Akhirnya nyaman, malah keterusan. Alhamdulillah panjang langsung sampai 360, sampai tamat lah itu sinetron. Setahun. 300-an episode? 360-an. Gitu. Oh, jadi awalnya nyanyi, ternyata malah dilihat produsernya, justru bukan buat sinetron itu, malah sinetron lain. Tapi pelajarannya adalah kalau pada saat itu aku mementingkan duit dan bayaran, mungkin aku nggak datang, aku tolak itu job karena aku tahu mereka nggak bisa bayar, nggak di sini aku sekarang. Oh kan, itu dia makanya. Iya kan? Kan ada orang kayak itu, Mak, nggak bisa bayar. Ya sorry lah Kak, nggak bisa kita gitu kan. Cuman ya wak kangen juga nyanyi kan. Iya. Datang rupanya dapat rezeki lebih. Maksudnya rezekinya nggak pada saat itu, cuman berkelanjutan. Gitu. Jadi nggak jarang juga orang tuh kadang mikir ya sebenarnya ikhlas itu penting, cuman kita nggak tahu di balik itu balik lagi guys, itu rencana Tuhan emang. Makanya kalian jangan kalau punya kelebihan, punya diminta jangan terlalu sama perhitungan. Orang, jangan terlalu perhitungan. Ya. Apalagi kalau itu hobi kalian ya udah. Nah, apalagi kalian bisa bantu, ya lakuin aja dulu. Oh, pada saat itu cuma senang laguku disukai orang itu kebetulan, disukai. Jadi aku turun panggung aku yang diajak foto. Padahal artis ada Chris Lauren di situ. Oh, banyak lah artis-artis gitu. Tersanjung juga gitu. Iya. Udah gitu ditawari syuting, dikasih duit lagi. Di servis pula segala macam. Di servis pula makan apa segala macam, kurang apa. Karena ikhlas itu. Ikhlas tuh, guys. Ya kayak sering-sering ikhlas. Aku pun di Batakran ini ya ikhlas aja. Nggak dibayar ikhlas. Ya kalau dibayar pun syukur, kalau nggak dibayar ya gue tungguin. Malah nggak dibayar, Batakran loh.
Oh jadi gitu awal mula Awalnya gitu. Sampai akhirnya 300 episode. 300 episode kelar, terus mulai tertarik tuh. Ada yang calling untuk syuting di SCTV pada saat itu. Lanjut lagi. Cuman nggak terlalu banyak episode, paling cuma 10-15an episode. Udah. Ini alhamdulillah juga ada tawaran lagi, cuman ya itu masih mereka bridging ke TV dulu. Jadi kita nunggu lah. Masa-masa negosiasi lah ya. Tapi lebih nyaman mana? Syuting apa nyanyi? Banyak kali yang nanya gitu, cuman aku selalu jawab nggak bisa itu dibandingin. Karena nyanyi itu hobi. Yeah. Syuting itu nyari duit. Oh beda ya. Ya, beda. Apalagi nyanyi ini orang abang kan emang dari kecil udah hobi segala macam. Istilahnya gini, aku syuting, aku nyanyi nggak dibayar, aku masih bisa toleransi. Tapi aku syuting nggak dibayar nggak mau aku. Iya. Gitulah perbedaannya gitulah. Iya. Karena nyanyi ini memang hobi. Kapanpun dimanapun awak siap nyanyi gitu. Berarti ya tetap. Tapi sekarang jalan dua-duanya apa? Nah kemarin itu bulan 4 baru putus kontrak label. Nah cuman ini lagi ada beberapa tawaran juga. Tapi kita lagi ya sambil meetingin, sambil cari mana yang terbaik lah. Mana yang sevisi misi. Ya, harus emang kalau dunia-dunia gitu harus yang cari yang sejalan kan biar kedepannya kan juga. Nah tapi penasaran kan tadi kan total lagu nih kita balik nih tadi pengetahuannya buat Dongan BK ternyata abang ini syuting juga. Padahal nggak ada basic ya, nggak ada basic sama sekali. Itulah jalannya kalau emang udah dijalankan Tuhan. Nah tadi aku penasaran nih kan tadi udah rilis single tuh total tadi 6 sampai 7. Itu semua ciptaan apa? Enggak. Jadi aku kerjasama sama komposer terkenal. Itu namanya Tangku Syafiq. Dia dari Medan juga itu. Tangku Syafiq. Pernah dengar namanya. Dia punya grup 3 komposer. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh. Lagu-lagu Afgan, lagu-lagu Rosa itu mereka yang ciptain tuh. 3 komposer. Nah, mereka ciptain laguku karena kita satu label. Tapi ada di antara lagu itu ada laguku juga, tapi cuma 1 pada saat itu. Jadi 7 lagu ada dari 7 single itu ada laguku 1. Lagu abang. Nah, ini kepo nih, ini kita spill dikit nih Bang buat Dongan BK nih. Dari 7 single yang udah rilis itu yang mana favorit abang dan boleh kali spill dikit-dikit refnya. Iya nggak? Ya nggak Dongan BK? Iya. Favorit ini aja kali ya mungkin yang banyak orang dengar karena gara-gara sinetron tuh lagu jadi 1 juta viewers lebih. Boleh. Lagu yang sering jadi soundtracknya. Itu judulnya Kuberikan Bahuku. Kuberikan. Kalau sekarang tuh, kalau zaman-zaman sekarang tuh nggak kuberikan bahuku lagi, kuberikan pin ATM-ku. Iya. Masuk Michael. Bang, boleh spill dikit nggak Bang refnya Bang? Nih, enak lagunya guys. Dikit aja, refnya ya. Kuberikan bahuku, temanimu sampai engkau mengerti. Ku cinta sejatimu, tinggallah di hatiku, selamanya tetap di hatiku, agar kita bisa menua bersama. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau aku sekilas dengar tuh kalau suara abang lebih berat dikit ada kayak cakrakannya. Kalau lebih serak, banyak juga. Ya kan pengen bilang gitu. Soalnya ada seraknya agak timbre itu ada agak gue kayak Ahmad Dhani ya. Pokoknya kamu ke Jakarta lah. Tapi maksudnya abang pernah ini nggak? Apa maksudnya dari sekian ini manggung-manggung di Jakarta ini maksudnya bukan yang pensi dulu. Bukan yang wedding gitu yang benar-benar. Iya, yang label kan. Label. Iya, pensi, event juga. Luar kota atau Jakarta? Luar kota ada, Jakarta ada. Luar kota tuh paling jauh di mana? Semarang kayaknya. Semarang. Seru lah ya. Tapi ada kalau lagi manggung itu pernah ngalamin kejadian aneh nggak sih Bang? Atau unik atau lucu atau ditarik, dicakar, dicium. Cium Mas. Unik ya cium ya? Iya. Ibu-ibu, tapi enggak ibu-ibu. Tahu. Emang ibu-ibu gitu ditarik, dicakar, ditagih utang, digosipin, digibah. Tapi aman lah maksudnya. Ya maksudnya itu ya ini itu kan rasa sayang mereka. Iya. Kan, kecuali yang udah sampai berlebihan kali itu ya mungkin kita juga kurang suka. Cuman kalau dicakar tuh kayak semua penyanyi kayak pernah. Jadi pasti karena ya ketika aku tiba-tiba kena kayak gitu marah, aneh juga kan kayak iya. siapa kok rupanya gitu kan. Mungkin karena dia ini juga antusias kan. Iya kan senang kan. Menerobos berapa baris jadi mau nggak. Itu juga mungkin nggak sengaja juga kali nyakar gitu kan. Iya karena jadi, kan ditarik-tarik. Tarik-tarik itu.
Cuman Bang, maksudnya sekarang ini ada kepikiran bikin album nggak sih? Ada, cuman pengennya nanti di label yang baru. Konsepnya juga mungkin beberapa agak kurubah, baru Oh, bikin album. kenapa dirubah? Maksudnya Eh, mau cari situasi? agak idealis sedikit lah kali ini. Oh. Kan kemarin 5 tahun itu kita udah terlalu ngepop gitu kita. Jadi aku sebenarnya tuh pengen yang agak balad-balad, ada rock-rocknya sedikit gitu. Oh iyalah, karena suara udah Sebenarnya memang sukanya kayak gitu. Cuman kan pada saat itu kan kita udah bicara industri kan. Kita Oke. bicara jualan, Pasar juga ya, pasar. jualan. Cuman maksudnya tadi kan Abang kan juga nyiptain lagu juga kan? Itu boleh dong di-spill nih. Ini karena aku suka musik, cuma aku nggak bisa nyiptain lagu. Itu kayak mana prosesnya Abang bisa nyiptain lagu? Apa dari true story kah atau inspirasi teman atau kayak mana? Kalau aku wajib dari true story. Biar kau nyanyiinnya itu dari hati. Maksudnya bisa ngebayangin gitu. Oh. Karena kan kalau lagu ini artinya kita menyampaikan pesan lewat nada. Kayak mana cara pesannya nyampe kalau memang itu bukan cerita kita. Iya ya lebih dari hati lah segala. Iya. Karena kita emang tahu liriknya itu tahu daripada yang kita malah berandai-andai atau cari inspirasi Iya. gitu ya. Tapi maksudnya untuk awal nyiptain lagu tuh nggak ada kesulitan. Nggak ada, aku main nih chord, misalnya chord C, A minor, F, G gitu-gitu. Cuman cari-cari nada aja. Tiba-tiba nadanya enak, masukkan kata-kata, udah selesai gitu. Oh, cuman memang lebih ke pop melo gitu Bang. Ciptaan lagunya itu. Iya. Yang intinya patah hati lah, karena kan netizen Indonesia lebih Karena ya, lebih relate sama lagu-lagu patah hati. iya, apalagi ABG kan doyan yang patah-patah hati. Banyak lagu-lagu galau dirubah liriknya juga karena momennya waktu gitu kan. Pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Iya. Itu ABG itu. Standar kan? Standar kali kan itu. Itu terus nyanyi lagi sering kali kan ini kan. Cuman maksudnya kalau untuk sekarang nyanyi, sinetron oke, jalan. Tapi kalau dalam bermusik nih masih ada nggak sih yang Abang kejar? Karena sekarang kan umur 31. OTW. OTW 31. OTW 31. Masih muda, jenjang karir masih panjang, masih banyak. Sama lah umur kita. Sama. Ya. Sama sih. Cuma karir tuh lebih enggak lah. Enggak, tapi maksudnya apa goals atau cita-cita sebenarnya untuk jangka panjang yang pengen gue pengen ini nanti satu saat nanti atau gimana? Sebenarnya salah satu goalsku ya jadi penyanyi itu. Sebenarnya simpel. Apa tuh? Aku pengen nanti laguku kan banyak yang dengar misalnya. Amin ya. Terus aku diundang jadi juri. Oh, simpel kali simpel ya? banget jadi juri. Ya? Kenapa? Jadi juri. Nggak tahu Maksudnya aku dari tuh, sekian banyak penyanyi tuh pengen punya konser yang besar, pengen apa? kalau itu semua pasti. Semua Cuman pasti maksudnya mau. ini agak unik nih dong karena pengen jadi juri. Juri kayak Indonesian Idol, X Factor gitu. Tapi waktu itu Abang sempat ngikutin audisi gitu nggak sih? Kalau selama di Medan memang udah ada undangan. Mungkin karena memang salah satu musisi Medan kan, jadi mereka ngundang langsung pakai jalur khusus tuh. Jadi nggak perlu ngantri. Oh. Dikasih wild card gitu. Iya. Cuman memang ku tolak karena pada saat itu udah rencana mau pergi ke Jakarta, terus kita mau label. Kalau label kan udah kontrak, udah nggak bisa lagi ikut-ikut kayak gitu. Oh, udah terikat ya, dia Gitu. udah mengikat gitu ya. Simpel kali goalsnya, pengen jadi juri. Mungkin pengen jadi kayak Ahmad Dhani kali ya. Karena tadi beliau. Ini abang ini sosok Ahmad Dhani itu menginspirasi. Udah sebatas itu bang. Sebatas itu. Simpel kali. Kalau aku Kalau kayak lagu kita di orang lain tahu semua, ya itu wajib. Punya konser ya wajib. Siapa yang nggak mau gitu. Iya. Kalau yang lebih detail lagi, aku pengen jadi juri. Jadi juri. Karena nggak semua penyanyi punya cita-cita atau goals jadi juri. Aneh sih. Baru aku dengar pun ini. ngerasa aneh. Iya. Gak ada kawanku kayak gitu kayaknya. Iya kan? Emang kalau bikin konser ya umum lah ya itu Umum semua. lah, pasti semua semua penyanyi pengen Iya. bikin event besar tuh pasti umum. Jadi juri guys. Tapi juri-juri maksudnya juri-juri audisi gitu kan? Mau audisi kecil pun kugas kalau ada. Pokoknya juri ya. Juri. Astaga. Enggak, soalnya aku tuh suka bukan komentarin lah. Suka menurutku ada banyak misalnya orang nyanyi nih. Terus ada banyak juri-juri itu yang ngasih masukan menurutku kayak enggak loh. Sebenarnya yang salah tuh ininya gitu loh. Oh. Gitu-gitu. Gemes sendiri gitu. Iya. Kayak ada penilaian kita yang kita lihat tapi nggak disampaikan. Iya, Nggak kena di juri itu nggak kena gitu ya. Awak jadi iya. geram kan? Kalau gitu. Tapi udah sering ini nggak? Kalau sama teman-teman tuh udah sering komentarin teman lu kurang ini kurang. Oh, aku itu kalau sama kawan-kawan musisi aku jadi bonsleo.
Bus. Iya. Oh iya. Kebetulan bintangku Leo, namaku Bona, jadi Bons Bos Leo. Leo. Jadi kayak misalnya dari kawan lagi rekaman, minta masukan tuh. Mulutku nggak ada filter ya soalnya. Jadi kalau enak aku bilang enak, enggak aku bilang enggak. Objektif lah ya. Objektif. Iya. Nggak kayak jaga perasaan, oh enak. Padahal ternyata enggak gitu. Enak. Sayang aja menurutku karya bagus, mungkin kurangnya di sini gitu. Coba kau explore. Cuman balik lagi mau mereka dengar silakan, nggak denger ya nggak masalah. Yang penting kita kasih masukan aja. Iya. Dan aku suka kasih masukan, makanya aku pengen jadi juri. Oh, udah ada bakat-bakat terpendam, udah mulai kasih masukan. Ya siapa tahu nanti kan kita nggak tahu ada Batak Keren audisi kan kita nggak tahu kan, ya kan? Iya. Tapi kan maksudnya abang dari Medan, Batak, pernah atau terpikir nggak sih pengen duet atau collab sama penyanyi Batak atau mungkin nyanyi di satu event yang acara Batak? Pengen. Kalau pengen collab tuh sama orang Batak siapa bang? Kayaknya aku bisa nebak. Vicky. Mau Vicky Sianipar. Karena kayak gini, kalau ditanya pengen duet sama Judika itu udah pasti. Iya, pasti lah ya. Cuman memang kemakan suara Wak nanti. Suara dia gila kali. Iya. Karena kebetulan model-model cara nyanyinya kami hampir sama juga gitu. Kalau tadi beda ini kan jadi harmoni lagunya gitu. Tapi pengen lah. Cuman Bang Vicky ini aku jatuh cinta waktu pas dia bikin lagu Out Boy Nian. Dia kan ngaransemen lagu. Oh iya itu keren tuh. Aku keren itu musiknya. Lagu Batak modern. Iya. Gitu. Jadi mulai dari situ ngefans aku sama Bang Vicky. Karena kita belum lama kita kesana ya, Bang Vicky Sianipar ya. Ya Liodra pengen lah. Kalau ceweknya Liodra. Karena nggak ya Batak cuman yang apa modern tetap ada, tapi tetap nggak meninggalkan Bataknya. Sense gitu. Bataknya. Iya. Oh Vicky Sianipar. Itu setuju aku di Outbound-nya itu musiknya, chordnya lagi-lagi chordnya. Kalau Vicky Sianipar tuh terkenal chordnya tuh yang dibikin apa ya? Dipercantik itu lagu. Iya. Aku denger versi awalnya. Pas aku denger versi dia beda kali. Terus cocok. Pada saat itu juga penyanyinya cocok juga, maksudnya suaranya masuk juga kan. Jadi itu dia. Pokoknya sekarang nyanyi jalan, sinetron jalan. Pokoknya apa yang mengandung cuan jalan. Nah, dengar-dengarnya sekarang ada usaha juga di luar itu. Kuliner. Dari dulu aku suka F&B. Oh. Di Medan pun sempat kita buka juga. Kayak kafe atau seafood pinggir jalan gitu. Itu waktu di Medan sendiri apa emang usaha keluarga? Enggak, selalu sama teman. Karena pada saat itu sama itu posisinya sama sekarang. Karena kan aku kadang sibuk ke sana. Iya. Jadi belum bisa yang fokus. Memanage ini nggak kepegang lah ya. Yang fokus di situ belum bisa. Jadi aku butuh partner. Nah di sini juga dulu aku sempat bahkan COVID itu aku jualan ciklin, daging ayam file yang dikasih bumbu. Oh, yang dipotong-potong kecil. Potong-potong crispy gitu ya. Nah, itu aku jualan di situ di Tanah Abang. Terus aku sempat jualan ini juga boba. Minuman boba. Karena lagi kosong jadi aku sendiri langsung jualan sama kawanku berdua gitu. Terus aku sempat sate Taichan di Senayan. Sempat. Iya. Cuman memang yang punya tempat itu Zolim. Akhirnya sekarang aku buka Cilmi Inbox namanya. Cilmi itu mie pakai chili oil. Kita ada jual dimsum sama pangsit chili oil juga. Ada toppingnya, ada bakso, keju, sosis gitu. Tapi maksudnya sebelum ini kan Cilmi kan sekarang lagi berjalan kan. Iya. Kalau Taichan tuh mulainya pas kapan? Mulainya tuh pas COVID juga. Maksudnya udah nyanyi udah main sinetron itu? Belum. Taichan dulu, baru nggak berapa lama aku sinetron. Oh justru Taichan dulu. Karena COVID ya? Iya. Karena COVID, nongkrong sama teman yang punya Taichan. Terus dia ngajak join juga, cuman pakai nama lain. Apa namanya waktu Taichan? Taichan Rantau. Jangan bilang karena anak rantau ya? Iya. Taichan Rantau, makanya anak rantau. Taichan Rantau. Oh, di Senayan. Di Senayan tuh yang deket-deket Sensi itu yang pinggir jalan. Iya, jadi pinggir jalan itu. Tapi itu berapa lama Taichan itu? Maksudnya sebelum, kan sekarang udah tutup ya? Karena 2 tahun lah. 2 tahun ada. 2 tahun ya? Lumayan juga. Lumayan. Maksudnya secara Taichan tuh secara omset tuh lumayan sebenarnya ya? Tapi karena 3 minggu balik modal lah gitu. Tuh, 3 minggu balik modal loh. Modalnya lumayan lah, puluhan juta. Cuman 3 minggu balik modal. 3 minggu balik. Iya, emang ramai. Karena memang kan semua orang kan mindsetnya di Jakarta atau mau di mana kalau makan Taichan ke Senayan gitu. Iya, datang lama. Sampai di Cibubur pun ada Taichan cabang Senayan. Iya, gitu. wajib tuh ada tulisan cabangnya. Senayan biar ya kan? Orang itu. Iya, padahal mungkin rasa pun
Pernah makan Taichan? Nah, tapi kalau kayak Cilmi ini kan dia Hah? Apa nih? beliin. Beliin. Kalau Cilmi ini kan dia kayak produk baru sebenarnya. Produk baru yang aku coba jual, itu memang butuh proses lah untuk orang tahu gitu. Tapi ya gitulah. Alhamdulillah baru sebulan aku buka. Itu dibantu-bantu sama teman-teman artis juga, update apa segala macam gitu. Oh, jadi begitu Taichannya selesai, emang langsung nggak jeda dulu berapa? Jeda dulu sambil nyari tempat Taichan baru yang kira-kira pemasukan hampir sama tapi kayak di Senayan tapi susah. Akhirnya ngeliat TikTok pada saat itu yang lagi happening itu daerah Bekasi atau daerah apa itu dimsum pedas chili oil. Oh, dimsum ya. Awalnya ngeliat itu, cuman aku pengen ada yang beda, aku bikin mie juga gitu. Jadi mie dimsum pangsit chili oil. Oh, jadi sampai sekarang masih jalan mie itu ya? Masih jalan. Itu sama join sama teman itu? Join sama temanku yang Taichan itu juga. Oh, masih orang yang sama. Oh, orang Medan juga bukan? Marga Tanjung. Oh, iya. Cuman memang dia dari kecil udah di Jakarta. Oh, dari kecil di Jakarta. Cuman Cilmil. Itu online juga ada? Enggak? Lagi OTW, OTW. Proses buat. Oh, kenapa nggak bikin lapo, Bang? Orang Medan bisa jago bikin lapo. Aku lah bikin lapo. Tapi kan kalau lapo nggak ada tuanya. Oh iya, biasanya kalau lapo terkenal tuanya ya. Orang Iya. tuh ke situ minum tua. Tapi maksudnya kenapa nggak bikin lapo? Apa kayaknya belum dulu atau Lapo nggak menarik, nggak tertarik atau lapo tua gitu, yang kayak gitu. Iya, lapo-lapo yang makan nasi, ya bisa makan babi, makan saksang segala macam itu lapo lah. Belum terpikir kali. Bukan, kebetulan aku muslim. Oh, Nggak ya mungkin. Kan maksudnya Nggak mungkin awak bikin restoran babi. oh, ya iya juga sih. Terus kalau kayak alkohol dulu sempat di Medan. Siapa? Oh, teman abang muslim juga yang dia sama ini. Iya, muslim juga. Oh. Kalau kayak alkohol gitu, dulu kafeku ada alkohol. Cuman aku tuh kayaknya bukan orang, memang gitulah, Tuhan tuh beda-beda Mas. Aku tuh bukan orang yang kayak dari dulu kalau aku dapat rezeki itu yang dari alkohol dari apa itu duitnya hilang aja gitu. Kayak gak cocok, mesti yang halal. Oh, kayaknya duit tuh iya. Iya, tapi kan ada orang yang sukses juga, ada gitu kan. Jadi bagus aku jadi penikmat alkoholnya aja. Oh, kayak kalau aku yang usaha kayaknya enggak kacau. Ada duitnya tapi hilang aja. Ada ya sialnya. Ya memang nggak boleh gitu. Jadi sekarang penikmat aja. Penikmat aja. Oh, penikmat alkohol. Bukan kita bilang nggak minum alkohol, minum, cuman penikmat aja sekarang. Padahal untungnya dari alkohol tuh gede kan. Cuman oh iya, kayaknya memang udah ada bagian-bagiannya. Jadi kayak aku tuh cuma disuruh kau F&B lah kau cocoknya. Gitu. Tapi emang abang suka makan, suka kuliner apa? Iya. Suka makan? Lidahku ini cerewet kali. Apalagi pas baru-baru pindah Jakarta itu susah kali aku makan. Karena nggak ada yang rempah-rempahnya kan beda sama rempah-rempah di Sumatera. Oh iya. Kayak rasa rumah makan kayak rumah makan inilah Garuda atau Sederhana. Rasanya di sini sama rasanya di Medan tuh beda. Beda ya? Beda. Terus kalau orang sana ke sini tuh, sensitif kali emang lidahnya tuh ngerasain ini sedikitnya nggak ada rasa ini aja dia tahu. Jadi paling sering makan Indomie lah, rasanya sama terus. Oh gitu. Oh, iya. Makanya sampai sekarang bukannya Indomie juga Cilmil. Cilmil mah susu buat Cilmil. Oh gitu. Tapi maksudnya sekarang tuh apa? Semua jalan usaha, musik juga. Itu gimana cara bagi waktunya? Kalau yang untuk usaha, kah? Kalau yang untuk usaha, aku udah bilang sama kawanku. Ini kebetulan karena aku lagi belum syuting atau belum nyanyi, jadi aku masih bisa sering nih datang. Oh, monitor. Tapi kalau nanti tiba-tiba udah ada jadwal, ya aku minta tolong kau lah yang handle gitu. Tapi pasti tetap ku support. Maksudnya support dalam arti kata, kayak misal aku lagi syuting nanti ku suruh mereka bantu endorse apa segala macam gitu dengan gratis gitu kan. Iya. Tetap ku promoin karena usahaku juga kan. Cuman maksudnya ini emang abang tuh terpikir bikin bisnis itu emang untuk jangka panjang atau hobi-hobi? Jangka panjang. Jadi aku mikirnya supaya kita bermusik ini bisa jujur, aku harus ada penghasilan dari tempat lain. Entah itu syuting, entah itu usaha. Oke. Jadi aku musik itu nggak mesti ngelihat pasar, ya aku jadi idealis aja gitu. Kadang-kadang kan ada orang hatinya di mana, cuman karena dia mesti lagunya dijual, dia rela ngelakuin apapun supaya lagunya itu dijual. Gitu. Aku nggak mau. Gitu. Ya tetap ada inilah ya. Mindsetku di awal, hobiku ini nyanyi bukan untuk nyari duit sebenarnya. Tapi kalau ada duitnya, alhamdulillah. Gitu. Hobiku itu ya untuk sekedar hobi. Kalau mau nyari duit ya di usaha atau enggak sekarang itulah sinetron gitu.
Oh iya. Atau nanti next mungkin ada film gitu. Di situ nyari duit. Kita nggak tahu juga kan. Iya. Tapi ya hobinya membawa cuan ya itu Kenapa justru enggak gitu. kenapa enggak nilai plus juga kan. Jadi semua pokoknya bisa jalan sama temen. Sekarang tuh masih bisa monitor Iya, di masih. bisnis itu. Cuman punya bayangan ke depan akan membangun apalagi bisnis. Karena emang maksud gini, bisnis tuh susah-susah gampang kalau menurutku. Cuman ya kalau menurutku ya bisnis yang paling gampang itu ya dagang, emang dagang, Iya, jual dagang. jual beli Makanan, kalau aku mau makanan. makanan ya. Karena aku suka makan kan. Jadi kita concern ke kualitas makanan yang aku jual. Walaupun untungnya sedikit. Marginnya sedikit juga. Iya. Itu kan masalah waktu aja, lama-lama orang bakal, kalau udah suka orang mau dimanapun kita buka, Dikejar, gitu. dicari. Setuju. Selalu itu. Tapi nggak gemuk abang suka makan padahal. Oh, lagi ini aku. Lagi jaga badan. Lagi jaga badan. Karena terakhir waktu pas di sinetron Suami Pengganti itu agak gede kan. Terus ternyata di kamera itu kan wide, kamera TV atau kamera apa. Kita itu naik 5 kilo atau 30% lah. Oh gitu. Jadi gede kali. Nah, ini aku lagi supaya enak dijual di TV lagi. Kalau bisa lebih kurus lagi gitu. Oh, tapi olahraga juga kan? Olahraga, Apa? tenis. Cuman Semuanya aku suka. Basket aku main, bola kaki kemarin itu sama Komando FC main juga. Sama Komando FC itu isinya ada kayak Taufik Hidayat, Komeng, Oki Rengga. Nah, di situ tuh. Ada Oki Rengga juga Ada. Komando FC. Samsir Alam, ada tuh pemain Persija. Pemain timnas itu ya. Ismet Sofian kemarin main juga. Main juga ya? Iya. Nah, tapi yang aku sering yang sampai ikut pertandingan itu tenis. Sampai ikut turnamen gitu. Oh iya. Hmm. Itu udah maksudnya sempat latihan tenis gitu apa Iya, otodidak? Kecil dulu aku dari SD latihan tenis di Medan. Cuman SMP itu udah stop. Terus mulai lagi baru setahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih aktif tenis. Masih. Karena lumayan bisa juara turnamen kan bangga gitu. Wih, dapet cuan kan? Ya, cuman ya segitu-segitu aja. Oh iya, cuman itu juga itu lagi-lagi hobi yang membawakan cuan juga kali ya. Tapi tambah link dari situ. Jadi aku di tenisnya juga nyari link. Linknya bagus-bagus. Oh iya, orang-orang itu link. Untuk bisnis juga nantinya. Iya, betul. Ini sesuai pengalamanku sih, tenis, golf, badminton. Itu linknya tuh jadi nggak cuman olahraga di situ. Itu sebelum cuan semua itu. Cuan. Iya kan? Tergantung kita mandangnya dari mana nih. Iya, terus gimana kita bisa lobby-lobby orang-orang Iya. itu gitu. Oh, jadi main tenis. Kalau aku badminton suka badminton. Tenis nggak bisa aku, Bang. Badminton ya? Badminton, bola sepak, bola futsal, bola bekel. Tapi maksudnya selain bermusik, selain ngurus usaha F&B, ada lagi nggak lagi sibuk ngerjain cabang-cabang lainnya? Aku pengen buka angkringan. Wih, angkringan kayak di gitu, sate-sate gitu yang. Pengen mantap buka. itu. Terus aku pengen buka ini mie Bangladesh. Oh iya. Iya. Itu kan tapi kan kalau mie Bangladesh kan nggak sembarang yang masaknya kan nggak. Kita ambil dari Aceh langsung kita bawa ke sini. Gila, naturalisasi Naturalisasi. naturalisasi lagi. Diimpor langsung dari ini loh. Impor langsung dari Aceh. Oh gitu, pengen buka angkringan. Tapi seru tuh angkringan. Angkringan seru. Iya. Karena aku juga hobi motor ya, ada klub motor gitu-gitu. Kadang-kadang kita bingung cari tempat, ya kan bisa di angkringanku gitu. Oh, base camp-nya itu. Base camp-nya. Tapi maksudnya di Jakarta juga buka angkringannya? Iya. Daerah Senayan lagi enggak? Agak jauh. Enggak dari. lah, jauh. Tapi enggak lah, tetap daerah selatan aku usahain. Karena abang pun Kawan-kawan juga banyak daerah selatan. base di selatan kan. Orang kadang pulang nyanyi apa segala macam bisa mampir. Oh, jadi tetap mau menggalakkan si F&B ini ya, Iya. karena suka makan ini. Jadi temennya juga suka makan kali yang satu lagi. Iya. Oh. Cuman kalau misalnya jadi angkringan ini ya sama orang lain beda lagi. Ya. Mantap lah, jadi ternyata banyak guys. Abang ini kayak ular, banyak bisanya. Bisanya, ya kan? Bisa. Palu gada gitu. Oh, gada. Palu gada. Olahraga, syuting, nyanyi, bisnis, ganteng pula. Wih. Tapi ini kami kan sama umurnya dengan Iya. mereka. Jadi, tapi kalau aku udah nikah, udah ada buntutnya. Orang abang ini Belum. masih single, joms. Masih. Ada target bang? Ini agak pribadi ya, obrolannya agak pribadi ya. Target sebenarnya aku dari umur 25 pengen. Cuman kan balik lagi ya. Balik lagi ya, Kita kan? yang Mungkin- merencanakan Tuhan Tapi yang Tuhan yang menentukan. berkehendak, iya. Yang penting Mungkin pada saat itu katanya kok belum siap nih gitu. Jadi ya. Tapi tetap berusaha mencari. Kalau bisa
secepatnya. Oh iya. Tapi aku penasaran ini berapa orang yang banyak abang mirip si Roni Parul? Ini mirip ya, mirip si Roni Parulian ya? Iya kan? Tahu nggak? Berapa? Ada lah puluhan orang gitu. Iya kan? Apalagi semenjak dia viral gara-gara lagunya itu kan. Terus model nyanyinya juga hampir sama juga. Aduh. Iya makanya. Jadi ini mirip-miripin. Bang, tapi maksudnya ini sebelum kita closing, maksudnya kalau boleh tahu dalam waktu dekat atau udah ada planning ke depan tuh ada apa aja yang mau dikerjakan atau ada musik baru atau mau manggung di mana, mungkin boleh spill. Manggung sih belum. Aku lagi nunggu ini callingan sinetron lagi. Karena kemarin udah sempat deal-dealan harga. Mudah-mudahan lancar jalannya gitu. Oh, sinetron lagi. Sama yang paling itu buka usaha lagi. Digalakan lagi FNB-nya itu ya, karena segala bisnis selagi ada modal, ada kesempatan ya kenapa enggak jalannya. Selama enggak merugikan orang lain juga, jalanin aja guys. Kalau kita buka lapangan pekerjaan buat orang kan. Nah, itu nilai positif juga, kita juga bisa bantu orang-orang yang butuh pekerjaan. Bang, terakhir Bang, mungkin bisa kasih tips-tips buat Dongan BK, ya mungkin dari segi mereka yang anak rantau atau pengen punya cita-cita jadi penyanyi atau pencipta lagu, mungkin mereka dapat inspirasi dari Bang Roni kok Bang Roni? dari Bang Bona. Mirip kali guys, aduh ya ampun. Mungkin boleh kasih tips-tips semangat ala Bang Bona. Paling gini lah, kalau kalian itu, apa namanya Dongan apa? Dongan BK. Dongan BK ini pengen misalnya mau sinetron, mau nyanyi, cuman kadang-kadang kan lingkungan kita ini underestimate. Nah itu lupakan aja. Tetap aja fokus sama apa yang kau percayai. Nanti ujung-ujungnya mereka juga yang memuji gitu. Jadi kadang-kadang jangan terlalu dengar kali cakap orang. Cuman kita butuh masukan. Yang baiknya kita ambil, yang enggaknya kita buang. Sama ini sih mental. Kalau misalnya ternyata mental kita kuat, kita itu misalnya dihina orang tetap aja fight gitu. Mental sih, sama etika itu. Itu attitude. Etika nomor satu sih sebenarnya. Kau mau sebesar apapun, mau sejago apapun, kalau nggak ada etikamu nggak kepake juga. Itu doang mereka. Jadi attitude, mental terus sama jangan kalau ada omongan orang yang gimana, maju terus, fight terus, percaya diri, itu yang perlu dimiliki. Sama konsisten. Itu susah itu, konsisten susah itu. Kadang-kadang kan kayak mana kita mau konsisten, tiba-tiba misalnya kita nyanyi, tiba-tiba nggak ada job. Akhirnya kita beralih ke yang lain gitu. Jangan, ya konsisten aja tetap. Nanti kalau udah jalan nyanyinya, mau sambil buka usaha yang lain, baru silakan aja gitu kan. Itu guys, Dongan BK. Jadi pokoknya maju terus. Kalau kalian siapkan mental, etika, dan fokus konsisten juga ya Bang ya. Nah ini ada info nih, jangan lupa kalian, karena kita Batak Keren akan mengadakan Batak Fest 2.0. Kapan? Tanggal 7 September 2024 di Balai Sarbini. Jadi kalian segera beli tiketnya. Di mana kita pesan tiketnya? Di tiketapasaja.com. Pastikan kalian udah bisa beli sekarang ya? Udah bisa. Kalian langsung kunjungi websitenya, beli tiketnya, ajak keluarga, saudara, mantan, teman, pacar, eyang, kakeknya, semuanya pokoknya. Karena banyak banget bintang tamunya, keren-keren, pasti Batak Fest 2.0 akan meledak. 7 September 2024 di Balai Sarbini. Bang Bona, thank you banget. Thank you. Udah banyak sharing ke kita, ke Dongan BK juga. Pokoknya sukses terus karirnya. Terima kasih. Bisnisnya segala macam dipermudah dan banyak lagi. Makin banyak cuan ya Bang. Amin. Oke, thank you. Thank you. Thank you Dongan BK. Horas.